Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan kegiatan yang bermanfaat ini. Tak lupa sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang senantiasa uswatun hasanah dan menjadi suri tauladan yang baik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizal Ramadan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Offering D18 dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan waktunya untuk menyempatkan hadir dalam kegiatan kali ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rohmatul Iza Rizky Afrilia, akan menyampaikan sedikit topik mengenai kesabaran. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia yang dapat menimbulkan kesusahan atau kesengsaraan tiada lain kecuali untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Saya akan menampilkan video. Kalau menurut Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, hidup itu cuma dua. Ini kalau bahasa Arabnya nih ya, pura-puranya kiai ya. Al-Islamu huwa sabru wa syukru. Jadi yang disebut Islam itu kata kerja. Jadi doing things untuk menciptakan salam means Islam. Jadi kalau Anda menjalankan Islam berarti Anda menyelamatkan tanah, menyelamatkan sungai, menyelamatkan daun, menyelamatkan sesama manusia, menyelamatkan semua makhluk. Pokoknya metabolisme dan ekosistem kehidupan ini kita pelihara sedemikian rupa, itulah Islam. Produknya salam. Nah, Islam atau pekerjaan menyelamatkan itu dibagi dua. Yang satu sabar, yang kedua syukur. Boleh kita sebut syukur dulu baru sabar, tergantung. Tapi pokoknya tinggal pilih aja deh, kalau ngalamin apa, wah ini cocoknya sabar nih. Kalau ngalamin apa yang lain, nah ini cocoknya syukur ini. Kita seringkali tidak memakai terminologi ini sehingga kacau. Kadang-kadang kita perlu bersabar, kita tidak sabar. Kadang-kadang semua masalah ini sederhana, tinggal bersyukur, karena kita tidak pernah belajar bersyukur menjadi kacau. Karena kemampuan bersyukur itu berbanding sama atau berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan. Semakin kita tidak mampu bersyukur, semakin kita tidak bahagia, semakin kita tidak tentram, semakin kita tidak settle ya jiwa kita. Nah, kemampuan bersyukur yang saya maksud ini sebenarnya menyangkut ilmu, manajemen, pengetahuan mengenai hal-hal di dalam kehidupan dan apa saja. Jadi ada orang yang naik mobil 500 miliar karena tanpa rasa syukur dia tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Ada orang yang pakai motor karena dia sibuk sekali dengan rasa syukur, dia merasa lebih nikmat daripada yang pakai mobil. Jadi sebenarnya bukan saya melarang Anda punya mobil bagus atau rumah bagus, tapi saya ingin mengatakan bahwa sehebat-hebat dunia ini masih lebih hebat manajemen akal manusia. Jadi letaknya kebahagiaan, letaknya ketentraman, dan itu nanti berakibat pada kesehatan, berakibat pada jauhnya kita dari titik bahaya atas sakit ya, bahaya atas kesehatan kita. Itu semakin kita mampu bersyukur, semakin kita dekat dengan kebahagiaan.
Banyak orang yang tidak belajar bersyukur. Jadi tidak ada fakultasnya sih soalnya. Yang ada belajar melampiaskan nafsu. Setiap hari di mana-mana melampiaskan nafsu, melampiaskan, dan itu bertentangan dengan rasa syukur, dan hasilnya pasti frustrasi, stroke, akhirnya narkoba, akhirnya bingung, akhirnya dan sebagainya lah. Jadi intinya teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku semua, mari kita bikin satu waktu khusus untuk sedikit meneliti mengenai pandai bersyukur ini. Dan pendidikan terpenting untuk anak kita adalah mengajak dia untuk terus-menerus menemukan momentum kapan dia sebaiknya bersyukur. Kalau dia dibiasakan bersyukur setiap hari, dia nanti akan jauh untuk jadi koruptor. Dia akan jauh untuk menjadi orang rakus. Karena dia hanya dengan sepotong tempe, dia bisa mendapatkan kenikmatan dibanding temannya yang makan 3 potong daging. Karena kepandaian bersyukur. Ini sangat panjang, tapi kira-kira ilmu dasarnya seperti itu. Allah beserta Rasul-Nya telah mengajarkan kita semua untuk menjalankan hidup dengan tenang dan lapang. Agar dapat menjalani hidup yang demikian, hendaklah kita memiliki satu sifat, yaitu sabar. Kata sabar ini dalam bahasa Arab artinya menahan diri. Sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Karena dengan kesabaran, seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kita akan semakin mudah untuk dapat bersabar apabila kita semakin sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Untuk itu, hal pertama yang dapat kita bangun dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan pada surat Ali Imran ayat 146, Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah indah sekali jika kita selalu bersama dan dicintai oleh Allah? Tentunya, untuk meningkatkan kesabaran itu tidaklah mudah. Dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan dapat memberikan kenikmatan. Ada 3 jenis kesabaran yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yang pertama, sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasoberun jamil, yang artinya hanya bersabar itulah yang terbaik. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Saat beliau telah menjadi orang besar, dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru, beliau berkata, Qala la tashriba alaikumul yaum, yaghfirallahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini, tidak ada cercaan terhadap kamu.
Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Beliau sangat mulia sekali, bahkan mendoakan dan menghibur saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Cobaan yang menimpa kita tentu sudah diatur oleh Allah. Jika kita bersabar, Allah akan melipat gandakan pahala dan membantu menyelesaikan semua cobaan dan ujian yang dihadapi oleh umatnya. Saya akan menampilkan motion grafik terkait sabar dalam menghadapi cobaan. Apa videonya kelihatan? Sudah. Kelihatan Kak, kelihatan. Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sebenarnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji. Videonya kelihatan? Mohon maaf Kak, nyadet-nyadet. Oke. Bentar ya. Bentar. Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji, pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian makan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian. Jadi singkatnya, dalam motion grafik itu dijelaskan bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan cobaan. Tidak memandang siapa orang itu, kesabaran itu menunjukkan bagaimana kualitas iman kita dalam menghadapi cobaan tersebut. Yang ketiga adalah sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu beliau berkata sesuai dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 23, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan perempuan yang tinggal di rumah Yusuf menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Lalu Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dari sini, pentingnya sabar dalam melawan godaan nafsu ini agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Dari 3 jenis kesabaran tadi, juga didasarkan pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah, sehingga mampu menjalaninya dengan baik, dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 300 derajat, yang antara 1 derajat dengan derajat lainnya, setara dengan jarak antara langit dengan bumi. Siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan, maka Allah akan mencatat untuknya 600 derajat, yang antara 1 derajat dengan derajat lainnya, seperti jarak antara batas dasar bumi hingga puncak arsy. Dan siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, Allah akan mencatat untuknya 900 derajat, yang antara derajat 1 dengan derajat lainnya seperti jarak 2 kali antara batas dasar bumi hingga puncak arsy. Di dalam kehidupan pun, kita juga dituntut untuk belajar sabar dalam menghadapi perangai manusia. Saya akan menampilkan video dari Ustadz Hanan Attaqi. Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah, kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, musuh bisa jadi sahabat setia, itu lewat apa?
bukan lewat ancaman. Ancaman itu nggak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita, dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sabar dengan gangguan banyak orang. Kalau perlu kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya. Jadi ada pembantu di rumahnya, dia panggil, ya fulan. Ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. Ya fulan. Gak ada suara. Ya fulan, dipanggil sama Ali, gak ada suara. Dicari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring sambil mengangkat kedua kakinya. Jadi kayak orang bersiul gitu, santai di kamarnya. Padahal Ali dari tadi manggil-manggil. Kata Ali, ya fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil? Dengar, kata dia. Terus kenapa kamu gak menjawab? Sengaja, pengen tahu, marah gak gitu? Coba lihat pembantu kayak gitu tuh. Ada tuh gak pembantu kayak gitu? Pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silakan kamu pulang ke kampung kan gitu kan? Ini pembantu kayak gitu banget, sama bukan sama tuan biasa, sama khalifah presiden, bayangin. Sengaja pengen tahu marah apa enggak. Ali marah enggak tuh? Enggak marah, langsung tersenyum, ketawa. Ali udah enggak ada urusan lagi dengan dia, langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya, ditanya, ya Amirul Mukminin kenapa engkau ketawa? Kata Ali, itu tuh pembantu saya, diceritain lah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja enggak marah, pejabatnya malah marah. Terus mereka bilang, ya Amirul Mukminin, ya sudah biar kami marahi dia atau kita ganti aja. Kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah Anda. Kata Ali, jangan. Justru aku lagi belajar sabar dari orang itu. Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering di jalan dulu suka rame sama supir angkot gitu ya. Kalau sekarang nggak rame lagi sama supir angkot, kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, aduh ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang motor mungkin yang kurang tertib, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz. Ustaz itu hanya ngajarin teori sabar. Tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar yang sesungguhnya. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Niatin aja, makasih ya guru ya udah ngajarin saya sabar, gitu banget tuh. Itu luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Gak marah langsung, justru malah beliau merasa, oh saya lagi belajar sabar dari orang itu. Sabar itu kalau kata ulama ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita nggak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar. Dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun, namanya manusia. Kita pasti akan ada salah, walaupun kita udah rajin sholat, mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan, ya namanya manusia, tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat, dilatih 13 tahun di Mekah, sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah salat. Coba fokus dua itu aja. Dengan Allah itu rajin salat, dengan manusia itu belajar sabar, udah aja. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keajaiban dari langit dan dari bumi karena akhlak yang mulia ini insya Allah. Karena akhlak yang mulia ini insya Allah. Dari video itu intinya
Guru sabar kita adalah orang yang menjengkelkan, yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah orang yang mengajarkan praktek sabar sesungguhnya. Sabar itu ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita nggak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dari akhlak-akhlak mulia. Apalagi dengan urusan dengan sesama manusia. Segala sesuatu yang dihadapi dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka akan diuji lebih dahulu olehnya. Dan bila seorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, tetapi seseorang itu menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka dalam hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak saudara sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas sabar kita mengenai apapun yang telah terjadi dalam hidup kita. Sehingga hati kita dapat lebih tenang dalam menerima apa yang telah Allah takdirkan. Demikian topik ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wa akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.